Baik, orang tua idaman generasi alfa, tinjauan neuropsikologi. Jadi kalau kita soal generasi-generasi itu kan ada pengelompokan generasi ya. Itu rupanya ditentukan berdasarkan rentang tahun kelahiran, dan hal ini dilakukan untuk lebih memahami bagaimana pengalaman seseorang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, sehingga membentuk cara melihat dan berinteraksi dengan dunia itu berbeda. Inilah kenapa ahli demografi membuat pengelompokan generasi-generasi ya. Dan sekarang di dunia ini, walaupun ya kita istilahnya eranya digital, tapi generasi seperti saya, generasi X masih ada, di atas saya generasi baby boomer masih ada ya. Jadi kalau baby boomer ini yang lahirnya range-nya antara tahun 1946 sampai 64 ini masih ada, suami saya masuk juga kategori ini. Bahkan di atas baby boomer juga masih ada ya, walaupun tidak banyak lagi. Nah, inilah generasi saya lahir 68, nah Gen X ini dari 65 sampai 79. Kemudian berikutnya ada namanya generasi Y, ya inilah tonggak milenial yang 80-an sampai 95. Ada Z atau Gen Z yang 96-2010. Nah, ini yang kita mau bicarakan, generasi Alpha yang lahirnya 2011 sampai yang lahir sekarang, bahkan sampai yang tahun 2025 ya. Selebihnya generasi apa? Oh, sudah disiapkan oleh ahli demografi. Tenang aja ya. Nah, biasanya baby boomer punya anak di generasi ke Y biasanya. Ya. Saya juga punya anak pertama saya di Y, dan hari ini milad di 29 tahun, jadi saya seminar di antara miladnya. Dan generasi X banyak punya anak di Gen Z ya, dan yang Y sekarang punya anak di Alpha. Nah, sekarang orang tua yang muda ini, ya katakanlah yang Y, inilah sekarang yang sedang menyekolahkan anaknya di TK, bahkan di SD ya. Sampai kurang lebih umur kelas SD kelas 6 lah ini ya. Tapi yang SMP kan sudah Gen Z. Oke? Jadi kita sepakat dulu ya. Bu Ririn generasi apa? Yang mana Bu Ririn? Yang generasinya lahir tahun berapa Bu Ririn? Kayaknya masih muda banget saya lihat nih Bu Ririn. Iya, pengennya generasi Gen Alpha, Bunda. Cuman terlahir ke Gen Z. Gen Z 97. Wah, ya, saya posisinya Bu Ririn, saya nih terhadap Bu Ririn kayak ibunya nih. Z nih anak saya ada 4 di Gen Z ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, jadi kan teknologi ini kan menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia ya, karena sangat cepat ya. Jadi perkembangan zaman ini kita perlu tahu sedikitlah sejarahnya, bahwa dengan adanya perkembangan zaman ini sebetulnya membuat itu tadi cara berpikir, atau sebetulnya justru karena ya otak manusia yang Allah ciptakan setiap zaman itu ada perbedaannya, maka menciptakan teknologi. Nah, itu kan sebetulnya ya saling keterkaitan ya. Jadi saya kalau ada orang menghina teknologi, saya malah agak-agak risih tuh. Kenapa menghina teknologi? Karena teknologi itu ciptaannya manusia, dan manusia itu ciptaan Allah. Jadi hati-hati ya, kita pantang menghina teknologi. Tapi jadikanlah teknologi ini adalah karya dari otak kita nih manusia, terutama di generasi muda, dan jadikan aja itu sesuatu media untuk kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Sepakat dulu itu. Oke? Sekarang tubuh manusia ya. Jadi kalau saya dari sisi kami dari medis ya, ini ternyata memang dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, saat dia lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, serta dewasa. Ya. Kayak saya lahir mungkin bukan teknologi digital yang sampai sekarang ini, tapi karena saya masih hidup di era digital, maka saya perlu juga belajar sedikit-sedikit tentang teknologi digital. Walaupun tentu tidak semahir yang memang lahirnya di era sekarang. Oke? Tubuh ini dikoordinir oleh organ yang sering kita sebut otak atau brain ya. Ini gambaran dari human brain. Allah ciptakan otak itu, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian ada batang otak. Otak itu terbagi dua nanti,
Kita akan banyak bicara tentang otak kiri, otak kanan ya. Di dalamnya ada sel otak seperti ini, ya, dan jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Para ahli mengatakan satu neuron bekerja seperti komputer yang tercanggih di zamannya. Allahu Akbar ya. Nah, kita berarti punya 100 miliar komputer. Ya. Itulah yang tadi saya bilang bahwa teknologi itu kan karya dari otak manusia dan otak ciptaan Allah. Rupanya Allah Ta'ala menciptakan sel-sel otak itu ya setiap era memang sama jumlahnya 100 miliar, tapi kecanggihannya berbeda. Saya saja seorang Aisyah Dahlan yang lahir tahun 68. Saya ini generasinya X ya. Kemudian tadi ini mohon izin Bu Ririn sebagai contoh karena beliau moderator. Bu Ririn ya generasi Z ya. Sama-sama nih punya otak 100 miliar, punya neuron ini nih 100 miliar. Cuman lebih canggih otaknya Bu Ririn dibanding saya. Ya, lebih canggih. Ya, canggihnya apa? Penyimpanan data, penyerapan data, mengakses data lebih cepat, itu lebih canggih Bu Ririn dibanding saya. Ya. Kalau saya lebih tangguh, iya. Karena orang generasi yang lebih dulu itu dia bukan canggih tapi tangguh. Kalau istilah populernya bandel. Ya. Maka alat-alat elektronik, alat-alat apapun, bahkan mobil zaman dulu tuh lebih bandel, lebih tangguh dibanding yang produk-produk sekarang. Tapi lebih canggih yang sekarang. Ya. Oke, jadi sepakat dulu. Nah, inilah mengapa Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan otak manusia itu lebih canggih. Untuk itu, kalau mau jadi orang tua idaman, ya, yang perlu kita perhatikan adalah stop untuk melabel buruk kepada generasi ini. Ya, hindari atau stoplah untuk mengatakan bahwa mereka generasi mecin, generasi rebahan, generasi followers, generasi apa macam-macam tuh, strawberry, generasi, waduh, ya. Galawers gitu. Itu stop deh, tolong. Kalau mau jadi orang tua idaman, simple kok, ya. Karena mereka juga bilang, aku kan nggak tahu kalau mau jadi Gen Z, aku juga nggak tahu kalau mau dilahirin tahun menjadi generasi Alpha, mana aku tahu aku lahir. Dan itu betul banget apa kata anak. Mari kita label mereka sebagai generasi Qurani, generasi Rabbani, generasi ya sophisticated, generasi canggih. Sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi doa. Ya. Saya sih gampang aja kalau ditanya Bu Aisyah jadi orang tua idaman apa? Itu stop label-label yang buruk-buruk. Udah, itu anak-anak seneng deh sama kita ya. Termasuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Karena kalau kita udah bilang ya orang tua itu Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Guru, kakek, nenek, dan sebagainya. Kalau semua orang tidak bisa kita suruh stop, yang penting ayah bunda. Ayahnya masih belum bisa stop melabel, yang penting bundanya. Nah, itu. Karena dari semua orang tua, paling inti adalah bunda. Ya, baik. Cara kerja neuron tadi, komputer tadi adalah terjadi sambungan-sambungan kabel. Maka ada istilahnya koneksi neuron di sinaps. Ya, nih, sinaps itu ini. Dan sambungannya itu ternyata tidak menyentuh secara fisik. Jadi nggak nempel secara fisiknya. Dia ada celah, di mana celah itu akan keluar zat kimia ini. Namanya neurotransmitter. Nah, zat kimia ini yang beda-beda nanti. Karena zat kimia ini ya keluarnya tergantung nutrisi, tergantung kondisi, dan emosi. Nah, namanya 3C. Ya, nutrisi, kondisi, emosi. Atau supaya gampang 2C aja lah. Ya, nutrisi dan emosi. Karena jenis neurotransmitter banyak sekali di otak. Ya, Allahu Akbar. Allah menciptakan jenis neurotransmitter lebih dari 100 jenis. Dan tergantung juga nutrisi. Nah, disinilah mengapa ayah bunda, terutama ayah yang menjemput rezeki, harus menjemput rezeki yang halal. Dan bunda memberikan ya rezeki itu makanan minuman yang thayyib kepada anandanya. Karena ini pengaruh sekali. Anak-anak diajarin, dinasehati dengan kondisi
dan emosi yang positif, maka jenis neurotransmitternya yang positif keluarnya. Tapi kalau anak-anak dikasih ajaran, dinasihati dengan kondisi dan emosi yang negatif, maka yang keluar jenisnya negatif. Ya, Bu Aisyah, saya sih udah ya sebagai ibu udah belajar supaya yang positif-positif, tapi bapaknya nih, gitu kan ya? Ya nggak, ya bagaimana Bu? Bersyukur aja dulu ibunya yang sudah duluan, ya. Karena memang nggak semua ayah mau belajar. Maka kalau ada hari ini, ada ayah mau belajar ikut parenting, itu, waduh, Allahu Akbar, keren banget deh. Saya doakan ayah-ayah nih luar biasa ya, dilancarkan rezekinya, mudah rezekinya, dan kemudian menjadi ayah idaman di dunia dan juga menjadi ya penghuni surga bersama anak dan istrinya dan turunannya. Saya doakan insya Allah nih, karena jarang-jarang ayah mau seminar. Nah, keluarnya neurotransmitter ini cepat sekali, bahkan dia terjadi peristiwa fisika istilahnya. Dalam bentuk listrik. Maka di otak tuh ada listriknya. Dia loncat-loncat. Kalau ada orang bilang, ya hati-hati otaknya nanti korslet. Betul itu. Karena memang ada listrik di otak. Ya, hati-hati nanti neuron-neuronnya terbakar. Betul itu. Karena memang bisa terbakar. Pada saat kita menghardik anak, memplototi dia, mencubit, atau memberikan, ya walaupun kita menganggap saya nasihatin, tapi keras dan kasar, maka ini terjadi loncatan listrik dan hangus listrik itu. Ya, kalau ditanya bisa nggak listrik ini atau neuron ini, sambungan ini baik kembali, nggak bisa. Nggak bisa Bunda, nggak bisa. Hanya bisa nanti dibetulkan lewat kabel yang baru. Hanya bisa itu. Ya, jadi tolong jangan ada lagi yang tanya ya, bisa nggak ya kabel listrik yang korslet dikembalikan jadi baik? Nggak bisa. Saya udah bilang dari awal nggak bisa. Ya, oke? Tapi nanti ada kabel-kabel lain. Kenapa? Karena begitu banyaknya kabel-kabel di otak kita. Satu neuron itu ada 20.000 kabel. Bayangkan 100 miliar itu kayak apa tuh? Banyak ya. Para ahli mengatakan kalaupun umur kita sampai 100 tahun, ya itu belum semua otak tersambung. Masya Allah. Ya, nah ini. Memangnya kalau tersambung-sambung jadi apa sih Bu Aisyah? Terbentuk memori, terbentuk ingatan. Nah, kan ya kalau misalnya kita sedang menyambungkannya nasihat, maka memorinya nasihat. Kalau kita menyambungkannya misalnya tentang sharing, berbagi ilmu misalnya kayak sekarang, itu berarti di otak kita semua ini yang mendengarkan saat ini pas saya yang giliran bicara, itu tersambung memori ya knowledge kayak gitu. Kalau kita menghadapi sebuah peristiwa, kita lihat lewat mata, telinga, dan kita rasakan lewat badan, itu tersambung memori peristiwa. Ya. Nah, sambungan ini nggak cuma sekali sambungan, dia bisa berulang. Sehingga sambungan ini bisa menebal nanti. Ya. Nah, penebalan sambungan ini biasanya diproses dari proses yang namanya pengulangan. Ya. Jadi apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh indera-indera ini akan terjadi sambungan di otak, membentuk apa tadi? Memori, ingatan. Kan bisa berulang. Dan kalau diulang-ulang jadi tebal kabelnya. Apa yang terjadi kalau kabelnya ini menjadi tebal? Ya, daya ingat kita kuat. Sehingga apa yang nanti menjadi pegangan itu kuat nanti di otak kita. Ya. Itulah dalam proses belajar mesti ada pengulangan atau repetisi, atau istilah kita apalagi kalau kita mau hafiz Quran, mau hafal Quran, kita murojaah. Ini yang terjadi. Saya sering banget seminar, saya sengaja suka ulang-ulang, itu bukan buat siapa yang dengerin kok, itu buat saya kok. Salah satunya ya, nomor satu, orang kalau mau sharing atau mau ya berdakwah, itu nomor satu yang diingetin dirinya sebetulnya. Dan manfaatnya adalah karena kita ulang-ulang ngomongnya, ya maka saya ya di otak saya terjadi pengulangan dan insya Allah itu menjadi ingatan kuat di otak saya. Sehingga kalau teman-teman, Bapak Ibu juga mendengarkan seminar ini berulang, entah dari siapa-siapa, tapi intinya sama, itu supaya otaknya tersambung lebih tebal. Termasuk nasihat. Nasihat pada anak, ya selain dari Bapak Ibu, itu bisa juga nasihatnya oleh Bapak Ibu guru, atau orang tua lainnya, walaupun mungkin nasihatnya sama. Maka nanti akan terjadi penebalan ini. Sehingga orang tua nggak usah lagi marah, ya. Kalau Bapak Ibu guru aja yang ngasih tahu, kamu mau dengar. Bunda aja yang ngasih tahu, kamu nggak mau dengar. Nggak perlu lagi begitu.
Karena sebetulnya waktu ayah bunda atau bunda yang memberikan ya nasihat itu sudah tersambung untuk dasarnya. Nanti diperkuat oleh orang tua lain. Ya. Jadi nggak perlu iri. Saya senang banget kalau ada bapak ibu guru yang ngajarin anak saya atau tante-tantenya, omnya, pamannya, kakeknya, walaupun sama. Katakanlah misalnya buang sampah pada tempatnya itu sama, tapi nanti caranya berbeda. Ini nanti makin tebal atau bahkan makin banyak variasi kabel-kabel di sekelilingnya. Ya. Dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Ini ada kabel-kabel saraf yang jalan di tulang belakang. Nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh. Nih kayak gini ya. Ini kita cuma lihat separuh. Dan yang kita lihat ini kabel utama saja. Karena kabel-kabel kecilnya itu lebih banyak lagi ya. Allahu Akbar. Nanti bicara soal otak dengan kabel ini sebetulnya nggak bisa waktu yang sangat pendek ini ya. Karena ini bersemester-semester belajarnya. Cuman izinkan saya agar mudah difahami. Saya sering menganalogikan kerja sistem saraf kayak kabel listrik. Karena tadi ada otak, ada listrik di otak, maka nanti ada listrik juga yang jalan di badan kita lewat sistem saraf ini. Dan listrik ini membawa pesan. Pesan dari mana? Pesan yang diucapkan, pesan yang dilihat, pesan yang didengar, pesan yang dihidup, pesan yang dikecap, pesan yang diterima oleh seluruh permukaan tubuh, pesan yang digerakkan oleh tangan, pesan digerakkan oleh kaki, dan tentunya pesan isi otak. Ya, itulah mengapa dalam proses pendidikan ini atau sharing-sharing kalau parenting, saya kenapa senang berbasis neuroparenting, karena kita walaupun bukan orang kesehatan harus tahu kerja tubuh kita. Sehingga nanti memudahkan, oh kalau saya ajarin masuknya di otak, tuh otak bagian mana? Oh otak bagian depan. Tapi ingat bahwa anak-anak ada watak bawaan, ada bakat bawaan. Itu di mana? Oh, posisinya di otak parietal sekitar sini. Dan harus tahu bahwa otak ada emosinya. Emosi itu di mana? Oh, di dalam. Ya. Sehingga nanti semua perpaduan interaksi isi otak itu yang nanti jalan ke sistem saraf membentuk perilaku, membentuk tingkah laku. Kalau isinya bagus, makanya nanti membentuk akhlak yang karim, ya, yang bagus. Oke. Sekarang menjadi orang tua idaman setelah tadi ya beberapa tips awal adalah stop untuk ya melabel, stop untuk melabel buruk, ya labellah yang baik-baik. Berikutnya tentu ya di dalam rahim seorang ibu sudah terbentuk pembinaan atau pembimbingan. Karena apa? Karena apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kalau apa yang dimakan, diminum, kita udah tahu selama ini ya, lewat mana? Plasenta. Ya. Ini lewat tali pusat, masuk ke ya pusernya bayi atau umbilikus. Sini juga si ayah yang mencari nafkah, ini dia makanan yang halal. Ibu yang mencarikan dirinya, lagi hamil, yang toyib. Ya. Jangan juga lagi hamil, makan nanas muda, makan durian, ya, satu truk. Mungkin halal, tapi nggak toyib itu. Janinnya mabok belum apa-apa ya. Dan ternyata apa yang diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, itu masuk di otak anak ini. Lewat mana? Lewat sistem saraf. Ya, ini memang saya sengaja ambil gambar yang tidak penuh dengan saraf. Kalau ambil itu nanti nggak kelihatan janinnya ya. Tapi inilah bayangkan apa yang diucapkan, dilakukan oleh ibu tuh masuk. Ya, itu sering kita mana nih para ibu kan pernah nggak dengar kalau lagi hamil dinasehati oleh orang tua atau temen, lo jangan ngomong yang buruk-buruk gitu ya. Nah, malumlah ibu-ibu muda tuh apalagi orang Betawi ngomongnya lo gue kan gitu kan. Ya. Atau misalnya mertua kita nak, misalnya anaknya hamil atau mantunya hamil terus mencela orang ya mencela tetangga terus diingatkan nak nggak boleh mencela nak karena memang betul apa yang diucapkan dilihat didengar oleh ya si ibu itu jalan dan nanti kerekam ke otak anak padahal otak ini sudah terbentuk usia janin 4 minggu bayangkan kalau jantung lebih duluan daripada otak ya oke. Untuk itu kita keluarga muslim dimintanya waktu hamil ya coba
setiap hari baca Quran. Atau minimal setiap hari mendengarkan informasi kebaikan-kebaikan. Agar otak anak ini sudah terjadi koneksi, sambungan. Dalam rahim 10 bulan itu lama loh, Bu. Ya, ada mungkin yang 9 bulan, 2 pekan, lebih 2 pekan. Ya, paling lama 10 bulan memang. Itu lama. Itu lumayan 10 bulan itu terjadi sambungan-sambungan paling enggak sepersekian di dalam otak si anak. Bukan hanya ibu, bapak juga. Bapak ngomong dekat ibu, ya tertangkap oleh telinga ibu tuh masuk ke sini. Inilah mengapa ya tolong bapak-bapak pada saat ibunya hamil, istrinya hamil, ya lakukan yang terbaik lah untuk istri. Agar istri tidak terlalu sedih, tidak terlalu marah, tidak terlalu baper. Ya, kenapa? Karena kadang hormon wanita hamil ini terjadi satu lonjakan yang luar biasa. Ini yang menjadi perempuan itu nggak enak perasaannya, moodnya nggak stabil, ya karena Allah sedang setting rahimnya untuk dijadikan tempat Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru, bayangkan, ya. Nah ini luar biasanya perempuan Allah ciptakan nih, ya. Saat ibu hamil menggunakan gadget gawe boleh nggak Bu Aisyah? Kan sekarang teknologi digital, ya boleh aja, karena dia media saja. Yang sebetulnya menjadi sangat selektif adalah kontennya. Kontennya. Cari konten yang edukasi dong, informasi-informasi bermanfaat. Nonton boleh nggak sih Bu Aisyah? Kalau lagi hamil, ya boleh aja. Tapi carilah tontonan yang menjadi tuntunan. Jangan juga lagi hamil, suaminya LDR, jauh, tinggalnya sama mertua, nontonnya sinetron, yang mertuanya jahat sama mantu. Cakep itu nanti. Maka si ibu baper, ya sedih berkepanjangan, overthinking, ya parno, waduh, prasangka buruk. Ini otak anak ini tersimpan. Ya. Bermasalah kan nanti? Iya. Kapan? Nanti pas remaja itu bermasalah. Ya. Jadi sekali lagi, gawai, gadget, teknologi itu cuman media saja. Ya. Tolong selektif atau seleksilah pada kontennya. Ya. Jadi kan udah pendidikan udah mulai. Nah, azan dan qomat ini sekarang ayah nih. Pas lahir anaknya tadi ibu udah sedemikian rupa menjaga kehamilan. Bapaknya azan di telinga kanan, qomat telinga kiri. Itu neuron-neuron yang ada di lobus temporalis nih, ya, telinga kanan itu tersambung-sambung. Yang kiri qomat tersambung. Tersambung apa? Tersambung itu tadi. Ya, lafaz dari azan dan qomat. Luar biasa tuh. Ya kan? Maka hati-hati azan dan qomat di telinga bayi yang baru lahir. Kalau takut grogi nanti salah, ya udah tulis aja azannya. Barangkali ada para ayah yang jarang azan dan qomat, maka tulis aja. Dan tolong agak keraskan sedikit biar terdengar. Ya, karena kalau bisik-bisik sampai nggak kedengaran percuma. Lebih baik agak besar, bahkan bayi lain sekitar bayi kita juga ikut dengar, nggak masalah. Bagus bayinya jadinya lebih tebal itu. Ya. Dan kita pun ya waktu lahir, saya pun waktu lahir, alhamdulillah ayah saya yang azankan dan qomatkan. Dan semakin hari azan dan qomat di telinga kita makin kuat sambungannya karena kita dengar sehari 5 kali. Apalagi rumah yang dekat masjid, dekat musola, yang azannya terdengar sampai rumah. Allahu Akbar tuh. Ya. Untung sekarang yang rumahnya jauh dari masjid, televisinya ya putar televisi yang ada azannya. Cuman biasanya ada azannya cuma maghrib doang ya. Ya Allah. Tapi apapun itu, pada saat azan dan qomat ini terjadi sambungan di telinga sang bayi. Ya. Belum lagi nanti kita bicara tentang apa? Proses yang namanya akikah, proses penamaan. Karena nanti azan, akikah, khitan itu berkaitan dengan tarbiyah jinsiahnya pada anak kita. Ya. Di dalam otak ini ya, ini secara garis besar saya cerita ya. Jadi ilmuwan tuh dia mencari-cari dari 100 miliar itu ada nggak sel yang istilahnya ya disinyalir yang menjadikan orang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Betul, para ilmuwan menemukan jenis neuron ini. Ya. Namanya neuron cermin atau mirror neuron.
Jumlahnya kurang lebih 30% di otak manusia. Hewan mamalia ada, tapi lebih sedikit. Jadi 30% dari 100 miliar itu ada neuron cermin. Itulah orang bisa belajar tanpa harus misalnya mengkhususkan belajar gitu. Ya, saya ngeliatin aja misalnya seorang anak walaupun masih kecil ada di box gitu ya, dia ngeliatin ibunya bolak-balik bikin susu, itu di otaknya anak terjadi sambungan cara bikin susu. Hanya otot anak itu belum lagi sempurna, maka dia nggak bisa bikin susu sendiri. Tapi di otaknya sudah ada sambungan atau neuron cermin yang ya menyerap informasi buat susu. Begitu juga kalau orang tua sejak kecil anaknya, ya begini gayanya orang tua nih, karena neuron cermin ini aktif pada saat bayi. Memang sih sekarang teknologi digital pakai gawe, tapi jangan begini amat dong. Depan si bayi lahir, setiap hari bapak ibunya nunduk kayak gini, dan bayinya nggak distimulasi, sayang. Karena ini otaknya sambungannya belum banyak, masih fresh istilahnya. Tolong stimulasi dengan hal-hal yang non-gadget. Diajak ngomong lah, ya, diajak berekspresi wajahnya, kenalkan nama-nama benda, kenalkan nama ayahnya, kenalkan kalau dia bukan anak pertama, kenalkan abangnya, kenalkan ya seluruh benda, pokoknya. Ya, ini karena nanti tersambung nih. Sebetulnya bayi itu bisa jawab ya setiap apa yang kita dialogkan, hanya belum jelas terdengar karena apa ini loh, gigi sama gusinya belum siap. Sehingga untuk melafazkan vocab itu atau ya konsonan ya dan sebagainya itu belum lagi sempurna, sehingga jadi kalau dia cuma misalnya bundanya ketawa, dia ketawa, itu benar-benar ketawa. Bundanya ajak bicara, ada yang mau makan dan dia bilang iya, itu sebenarnya iya, cuman iya gitu aja. Karena ini mulutnya belum lagi sempurna gigi dan gusinya. Oke, jadi tolonglah ya. Ini saya suka sedih kalau ada bayi gitu ya. Saya aja tim saya kalau masih muda, kemudian ya masih bayi anaknya gaya bapak ibunya begini, pengen cubit ibunya bapaknya, bukan anaknya, ibu bapaknya pengen cubit. Bahkan Asosiasi Pediatri Amerika yang mewakili internasional mengatakan bayi lahir sampai 2 tahun sebisanya jauhkan dengan gawe ini. Selain masalah radiasi adalah rugi kalau tidak distimulasi. Bahkan riset sekarang aja, kalau dulu ya saya juga menyesal, tapi karena baru ya, anak pertama untuk ngajar jalan pakai baby walker, padahal itu ternyata keliru besar. Dia akan merugikan otak, ada otak yang harusnya lewat merangkak, lewat merambat, gitu ya, pegang-pegangan, itu akan mencerdaskan anak, ini hilang. Saya anak kedua dan sampai kelima sudah tidak pakai baby walker ya. Anak pertama terpaksa karena waktu itu zamannya era itu, dan kemudian baby walkernya yang belikan ibu saya. Nanti kalau nggak dipakai dimarahin saya sama ibu saya. Nah itu juga yang waktu itu dipertimbangkan ya, Masya Allah. Tapi sekarang sudah tidak lagi baby walker dianjurkan ya. Oke. Sekarang alfa tuh gimana sih ciri khasnya atau karakteristiknya ya? Ini kan lahirnya 2011 ya. Itu masuk alfa sampai yang sekarang sampai nanti 2025. Jadi karakteristiknya adalah generasi paling terdidik. Ini aduh alfa nih menurut saya generasi yang luar biasa deh. Ya. Kemudian apalagi jumlah saudara kandungan sedikit. Kalaupun ibunya niat misalnya mau punya anak lebih banyak kan, tapi sekarang masih sedikit kan, paling nggak ya 1 atau 2 bukan? Sehingga harusnya perhatian orang tuanya karena jumlah saudara atau anaknya masih sedikit, harusnya lebih banyak dong. Ya kan? Kalau generasi sebelum-sebelumnya kayak saya yang generasi X, saya bersaudara paling sedikit 5, paling sedikit. Ya. Pasti ada yang 7, ada yang 10. Ya, milenial juga mungkin begitu. Z, ya, saya punya anak 5 ya, generasi Z kan 5 juga, banyak juga ya. Tapi yang alfa kan, kalaupun memang mau punya anak banyak, nah, lahirnya baru 2011 masuk alfa, masih sedikit lah. Artinya baru 2 gitu. Walaupun kata ayah bundanya, saya mau 7. Ya, tapi sekarang kan baru 2. Gitu maksud saya ya. Nah, ketiga, mendapatkan fasilitas paling lengkap. Paling lengkap. Kenapa? Ya, banyak banget permainan dengan berbagai macam ragam. Masya Allah. Ya.
Dan tentu mereka adalah digital native. Ya. Apa digital native ini? Lahir, ya, melek itu udah digital kanan kiri. Bahkan ya bidan atau dokter kandungan yang menolongnya udah pakai digital semua. Ngukur detak jantung DJJ namanya ya, detak jantung janin aja. Kalau zaman dulu itu pakai alat yang ditempelin di telinga. Sekarang pakai digital semuanya. Nancy ibu hamil mau melahirkan aja pakai tensi digital, udah nggak air raksa lagi, ya kan? Kalaupun air raksa dikombinasi pakai digital. Jadi lahir tuh kanan kirinya udah digital, bahkan di dalam rahim ibunya sudah digital. Ini alfa, ya. Bahkan waktu lahir barangkali bapaknya mengabadikannya, pakai digital semuanya. Jadi ini harus paham, ya. Jadi salah satu ciri generasi adalah digital native, yaitu melek digital sejak usia yang sangat dini. Mereka yang masih balita saja sudah akrab dengan layar smartphone. Ya. Hanya walaupun memang dia digital, ya tidak ya semerta-merta dia langsung juga dididik atau diasuh oleh digital ini. Orang masih ada bapak ibunya. Itulah makanya mengapa riset panjang dari Asosiasi Pediatrik Amerika mengatakan bahwa tolong dong ya please, sampai begitu dia ngomongnya dalam itu dia punya jurnal ya jurnal aja ada kata please ya. Tolong banget 0 sampai 2 tahun. Selebihnya 30 menit. Tapi Bu Aisyah kan kemarin pandemi, jadi waktu PAUD usia dini 3 tahun anak-anak sudah belajar pakai digital. Barang 1 jam sampai ya 2 jam itu gimana? Nah, kalau seperti itu ya kita harus juga paham bahwa Allah Ta'ala itu ya, adalah Allah yang maha segalanya, maha dahsyat dalam proses penciptaan. Kenapa? Kalau dalam kondisi darurat itu tentu ada mekanisme yang darurat juga Allah berikan. Jadi nggak usah juga terlalu takut-takut amat. Ya, kenapa? Karena otak manusia juga ada namanya kecerdasan beradaptasi. Inti parenting itu adalah ya tenang. Jadi orang tua tuh tenang. Ya, takut boleh, sedih boleh, tapi nggak pakai amat. Takut-takut amat, sedih-sedih amat gitu. Ya, karena nanti ada proses yang luar biasa Allah berikan pada tubuh manusia. Nah, ya Asosiasi Pediatri Amerika minta jauhkan gawe 0 hari sampai 2 tahun. Waduh, Bu Aisyah terlanjur nih. Anak saya nih 1 tahun udah saya kenanin gawe. Orang saya baru tahu sekarang. Ya nggak apa-apa, habis gimana lagi orang telanjur. Jadi nanti kalau Bunda punya anak lagi, insya Allah masih bisa kan? Ayolah, kan baru 2 ini. Ayo samain saya tuh 5. Enak loh punya anak banyak. Maka ya, the next-nya karena sudah belajar, tolong sekali apa yang nanti ayah bunda sudah dapatkan ya lewat sharing ya. Saya ini nggak ngajar, cuman sharing. Karena ini risetnya bukan saya yang riset ya, diterapkan. Insya Allah anak kita jauh lebih aman lagi. Ya. Sekarang, ini pendidikan seksualitas gimana ya sama anak Bu Aisyah ya? Soalnya nih anak generasi alfa nih, kita tahu ya dia walaupun baru kelas 6 SD ya, tapi mereka udah nanya tentang dirinya, tentang akil balik dan sebagainya gitu kan. Pendidikan seksualitas pada anak dalam Islam inilah yang disebut fase tarbiyah jinsiyah. Sesuai perkembangan anak, ini perlu lagi kita tambahkan ilmu kita. Jadi inti tarbiyah jinsiyah itu sebetulnya mengenalkan adab dan batasan aura. Kalau orang bilang pendidikan seks, kok kayaknya tabu ya Bu Aisyah? Saya bilang apa tabunya? Seks itu sendiri bahasa Latin yang artinya jenis kelamin. Jadi kalau pendidikan seks adalah pendidikan untuk mengenal jenis kelamin. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa gitu. Mulai dari otaknya, kulitnya, badannya itu juga namanya pendidikan seks. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya laki-laki, ya itu namanya juga pendidikan seks, termasuk pendidikan otaknya laki-laki. Ya paham ya tentang seks ini? Oke? Jadi sepakat dulu, karena kalau nggak ada dalam ilmu tidak ada kesepakatan dari awal, nanti terlalu banyak ilmu yang harus di-sharingkan, malah jadinya terlalu bias, ya kan? Yang ini dulu, ya kita sepakati bahwa tarbiyah jinsiyah ini mengenalkan adab dan batasan aurat.
tidak kecil memang diperkenalkan. Agar nanti pas waktunya ya aurat mereka jaga sesuai batasan-batasan yang Islam sudah atur, mereka neuronnya itu di otaknya sudah tebal. Ya. Sekarang 0 sampai 2 tahun ini masuk ke jinsiyah tarbiyahnya ya. Apa sih yang dilakukan? Bersyukur apapun jenis kelamin ananda kita. Karena kalau kita ya ngeyel pengen punya anak begini, saya sering dibilang ya Bu Aisyah kepengen anak perempuan ya, makanya anaknya 5. Enggak tuh, anak saya 5, memang 4 laki-laki dan terakhir perempuan. Bukan saya pengen perempuan makanya lahir laki-laki, bukan. Bapak mertua saya minta dari saya dengan anaknya itu yang namanya Priyanto Sismadi mau punya cucu 5. Makanya saya patuh 5. Dan permintaannya beliau adalah kalau bisa 5 tuh laki-laki semua. Alhamdulillah saya sih udah ngikut aja, udah patuh tuh 4 laki-laki semua. Ya. Dan yang memberi nama ada sumbangan nama dari kakeknya, makanya anak pertama saya namanya Mas Lanang, Lanang artinya laki-laki bahasa Jawa, kedua Priyo, ketiga Kakung, keempat Jalep. Ya, ini sumbangan dari yangkungnya nih, sudahlah niatannya maunya yangkungnya, niatannya, kemudian sekolahnya juga maunya yangkungnya. Ya. Nah, waktu anak keempat saya sudah patuh ya, ini kan patuh pada orang tua kan, apalagi orang tua suami. Ya, sudah patuh. Setelah anak keempat, ya, yangkungnya, ini cerita aja dikit ya, masalah banyak juga orang-orang tanya soal itu soalnya sama saya. Yangkungnya meninggal setelah Jaler lahir. Ya. Untungnya waktu meninggal nggak pesen-pesen bahwa nanti kamu anak 5 laki-laki lagi, nggak pesen gitu, mungkin dia lupa kali. Barulah saya ya Allah ya insya Allah nanti anak berikutnya apapun itu laki-laki atau perempuan ya insya Allah kami bersyukur menerimanya. Ya, rupanya dikasih perempuan alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada yang nanya Bu Aisyah memang mau cari anak perempuan enggak juga pokoknya ngikutin 5 tadi ya. Jadi sekali lagi bersyukur apapun jenis kelamin ananda karena berpengaruh banget terhadap hormonal. Anak perempuan, janin sudah perempuan. Karena jenis kelamin itu di minggu ke-8 sudah terbentuk. Cuman memang kalau kelihatan di USG baru ya 7 bulan ke atas karena memang kecil jenis reproduksi itu, alat-alatnya. Tapi udah terbentuk sebetulnya. Dan hormonnya juga. Oke. Misalnya nih, udah 8 minggu, janin yang kita kandung ini laki-laki. Terus ibu-ibu karena ini anak ketiga yang laki-laki udah 2, terus ngomong sama keluarga sama sanak saudara teman-temannya doain ya supaya anak saya ini perempuan padahal udah laki nih. Itu bahaya pengaruh hormonal. Maka nanti hormon perempuan yang ada pada janin laki-laki itu terlalu banyak akhirnya. Ya. Nah, ini nanti kadang-kadang yang basicnya pada pertumbuhan organ reproduksi. Ada kan kita temukan fenomena sebetulnya dia perempuan, tetapi maaf ya klitorisnya agak panjang jadi laki-laki gitu, jadi kayak penis. Itu karena hormon yang bingung di dalam tubuh seorang ibu. Ini gimana ya, ibunya maunya begini, ibunya mau begini, ibunya begini. Gitu. Paham ya? Itu juga basic. Namun terkait misalnya tentang penyimpangan yang kita sekarang sedang yang ramai tentang LGBT, itu bukan karena ya bahwa LGBT itu bawaan lahir, bukan. Ya. Yang bawaan lahir, kelainan-kelainan genital yang bawaan lahir itu jelas sekali. Itu banyak ya. Banyak yang perlu kita pelajari, mungkin hari ini juga nggak bisa cerita detail, tetapi bahwa misalnya ya anak kita lahir normal misalnya sebagai laki-laki, kemudian suatu ketika na'udzubillah min dzalik ya kita doa bersama-sama ya bermohon pada Allah terpengaruh oleh komunitas yang meminta mereka, mendorong mereka atau membujuk mereka berubah orientasi seksualnya jadi dia senang pada laki-laki, itu namanya penyimpangan. Ya. Nah, untuk itu supaya menghalau ini semua itu dari lahir ini, dari kita sejak hamil ini hati-hati. Jadi disuruh bersyukur apapun jenis kelamin ananda. Oke? Ini udah masuk tarbiyah jinsiyah sebetulnya. Ya. Kemudian tadi fase penyusuan ini sebisanya makanya bermohonlah. Dan tentunya bagaimana caranya supaya bisa menyusui 2 tahun. Memang secara ilmiah mengatakan minimal 6 bulan. Minimal. Itu 6 bulan yang ASI eksklusif. Setelah 6 bulan kan gigi sudah mulai
naik ya, sudah mulai ada kan boleh mengunyah kan, boleh tambahan. Tapi ibu menyusui ya, Islam minta 2 tahun. Mau kerja kayak ibunya, mau apa ya gimana, pokoknya ya gimana caranya tuh dari ASI ibu. Karena ini insya Allah mempengaruhi sekali. Kecuali ada hal-hal yang sudah ikhtiar, tapi tidak bisa keluar air susunya, itu beda. Allah Maha tahu loh. Ya. Jangan juga merasa ya, padahal sebetulnya air susunya banyak, kita dengan sengaja-sengaja emang air susu saya nggak keluar, itu hati-hati juga itu. Ya, tapi kalau sudah ikhtiar memang nggak bisa, lain hal itu. Ya Allah Maha tahu. Ya. Kemudian tadi azan, ya, itu juga masuk tuh. Ya, tarbiyah jinsiah. Maka azan tuh nggak boleh main-main. Para ayah mengazankan bayinya. Oke? Nanti yang sudah terlanjur, nanti saya juga lagi selalu edukasi anak-anak saya, karena anak saya tuh laki-laki 4. Ya, azan, hati-hati nak azan. Kalau kamu grogi, nggak biasa, udah pakai kepean nggak apa-apa. Kalau grogi, kadang-kadang grogi ya. Jadi kebalik-balik dia punya lafaz azannya. Waduh, sayang banget nanti. Ya. Kemudian apalagi akikah. Akikah ini nanti maknanya banyak sekali ya. Selain nanti di sini kita memberikan nama yang baik pada anak, di sini ada namanya penebusan otak mamalia. Karena di otak manusia itu ya sejak dalam rahim sudah ada di tengah otak itu otak mamalia, atau namanya kalau sekarang kita sebut otak emosi atau limbic system, sistem limbik. Itu otak mamalia. Akikah itu menebus itu. Karena otak mamalia ini mengatur nafs, mengatur emosi. Itu harus ditebus. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa kambing pilihannya? Karena kambing adalah hewan mamalia yang bisa dipelihara, bisa dibeli, bisa dipotong, bisa dimakan gitu. Emang mamalia lain ada. Laki-laki kenapa 2 kambing? Karena otak laki-laki lebih besar sedikit volumenya dibanding perempuan. Oke? Nah, ini akikah juga. Dan juga tentu khitan. Khitan. Ini juga nggak main-main terhadap khitan ya, dan banyak sekali sekarang karena temuan-temuan ilmiah khitan ini banyak sekali manfaatnya ya, walaupun memang akan ada sedikit pengorbanan gitu istilahnya ya untuk membujuk anak khitan ya, tetapi luar biasa manfaatnya. Maka banyak juga orang-orang yang bukan dari keluarga Islam berkhitan gitu, saking banyaknya manfaatnya. Oke, nah ini 0 sampai 2 tahun, perhatikan ini baik-baik. Kemudian 2 sampai ya 3 tahun ya, 3 apa 5 sih tulisannya? 5 ya. Ini ketutupan soalnya. Ya, menanamkan keimanan dan kesabaran ini ya. Jadi di sini anak-anak kita ini walaupun kita merasa bahwa dia belum sekolah atau apa, tapi tanamkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah maha segalanya. Allah tanamkan, memang sudah tanamkan 2 sampai 5 tahun ini. Kesabaran ya. Paling gampang kesabaran itu tadi, anak-anak ini kan misalnya mau minum susu dengan cepat. Nah, kita kasih waktu sabar ya anak, supaya sabar, supaya dia mulai ngerti konsep sabar itu tadi. Ya, tunggu ya. Bunda bikin susunya 10 menit. Lihat jam sekarang, jam jarum panjangnya ada di 1. 10 menit itu nanti ada di ya 3. Lihat ya nak ya. Nah, situlah belajar kesabaran. Ya simpel-simpel kayak gitu. Ya. Kemudian ya memperkenalkan aurat, nama-nama alat reproduksi. Untuk itu, kalau ingin mengenalkan alat-alat reproduksi, ya, bahkan juga alat-alat seluruh tubuh manusia itu harus ada sepakat dulu agar lebih nyaman terdengar dan lebih santun. Kita sepakati pakai ya nama Latin saja supaya lebih internasional. Contoh paling gampang misalnya anak-anak misalnya diperkenalkan ya organ kelaminnya yang laki-laki ya itu kita sebutnya ini penis. Itu jauh lebih ya nyaman dan nantinya lebih universal dan lebih santun juga. Ini penis gitu. Daripada kita pakai bahasa daerah gitu atau bahasa daerah setempat yang memang populer ya. Ini burung, nah itu. Ya. Karena suatu ketika ada burung, kita bilang tuh nak burung terbang. Anak-anak bingung nih antara konsep burung terbang yang binatang dengan burung yang ibunya menjelaskan di alat kelaminnya. Jadi pakai bahasa Latin itu lebih enak. Oke. Nah, kemudian menjaga aurat habis mandi ya atau dia buka baju di kamar mandi khususnya harus dia habis itu pakai handuk
Kalau bisa pakai bajunya di dalam kamar mandi atau misalnya di kamar, orang yang tidak keluar dulu, kan mulai dari gitu-gitu kan caranya ya. Kemudian toilet trainingnya, adab mandinya, istinjanya, bersucinya ya, wudunya kan walaupun mereka pada usia-usia belum balik ini harus belajar wudhu, sudah diperkenalkan cara wudhu yang tepat gitu, wudhu yang benar. Oke, nah ini tarbiyah jinsia anak 2 tahun sampai 5 tahun. Nah sekarang anak 5 tahun sampai 10 tahun, ini yang diajarkan adab izin masuk kamar ayah bunda. Ya, terutama yang sebelum sholat subuh, tengah hari, setelah sholat isya. Pokoknya ajarkan ketok ya nak. Assalamualaikum, ketok, 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 ketok gitu. Nanti ya tunggu ibunya yang buka. Karena bisa jadi di waktu-waktu ini ayah bundanya sedang ya beribadah juga, berhubungan intim suami istri. Ya tentunya ayah bunda harus ngerti juga, terutama bunda ya, tentu dikunci kamarnya sehingga anak nanti nggak langsung buka dan dia terbiasa dengan minta izin. Ya. Kemudian apalagi adab izin masuk rumah orang lain, ketuk 3 kali, tidak melongok ke dalam rumah, tidak ada jawaban pulang lah, kan gitu. Ya, kecuali ini kali ya, GoFood. Tidak ada orang, ada tulisan, ya makanan simpan di sini. Itu lain lagi ya. Sekarang modelnya gitu kan. Iya. Kalau anak-anak ya kalau bertamu ya pulang lah, nggak ada orang. Kemudian memisahkan tempat tidur anak. Ya, ini konsepnya sebetulnya ya, tidak satu tempat tidur, tidak tidur dalam satu selimut. Ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Gitu ya. Nah, jadi buat saya paham sekali rumah-rumah sekarang tidak terlalu banyak kamarnya. Tadi siang saja saya juga ngobrol tentang tarbiyah jinsia ini, saya bilang zaman waktu anak-anak saya masih kecil, ya di usia 5 sampai 10 tahun, saya punya rumah tuh belum punya kamar yang banyak. Cuman ada 2 kamar di rumah itu gitu. Tetapi kami tidurnya tidak pakai tempat tidur, pakai kasur. Jadi kasurnya itu dipisah-pisah. Ini kasur Mas Lanang, kasur Pio, Kakung, Jaler gitu kan. Selimutnya beda-beda, sendiri-sendiri. Nah, itu sudah masuk di dalam adab ini, memisahkan tempat tidur anak. Ya, jadi paham ya tentang ini ya. Bukan kamar, tapi tempat tidur. Karena kalau kamar, waduh, agak sulit nih. Karena tipe-tipe kamar sekarang di kota besar nggak bisa besar lagi, ya. Kota besar tapi tidak bisa besar. Nah, pusing kan? Kemudian memperjelas perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Peran, hak, dan kewajibannya dalam Islam. Ini antara 5 sampai 10 tahun. Dan persiapan-persiapan untuk mereka nanti mau masuk balik. Adapun nanti kalau misalnya mau ceritakan tentang baliknya mereka, ya, karena hari ini kita tidak fokus di bicara balik akhir atau akhir balik, lebih pada alfanya. Nah, saya ya sarankan ibu-ibu yang punya anak atau ayah bunda yang sudah mulai punya anak di antara ranah ini nih 5 sampai 10 punya buku tentang organ reproduksi atau khusus yang seperti ini. Jadi siapkan media untuk membantu penjelasan. Ya buku kah, audiovisual kah. Kalau kami memang Bapak Ibunya dokter ya kami punya peta atlas anatomi gitu. Hanya juga cara menjelaskannya sekarang dipandu oleh ya ilmuwan-ilmuwan muda, ilmuwan-ilmuwan Islam yang muda, yang tentu psikolog-psikolog muda sudah meramu sedemikian rupa kalimatnya. Jadi gampang sekarang, enak. Dibanding waktu saya dulu ngajarin anak-anak saya, waduh ngomongnya apa ya? Dia tanya gini ngomong apa, dia tanya gini ngomong. Sekarang udah enak, alhamdulillah. Ini yang buat perempuan. Ya, ini yang buat laki-laki. Punya 2 ini aja, insya Allah ya Bunda sudah bisa jadi kayak sepertiga psikolog. Ya, mantap kan? Kemudian berikutnya ya kita masuk lagi ke masalah generasi alfa. Sadari bahwa memang sekarang teknologi era digital. Plus lagi adalah pandemi. Udah sadar aja lah, kita nggak usah berantem dulu gara-gara teknologi ini. Bagus nggak ya? Boleh nggak ya? Nggak usah kayak gitu. Lama-lama nanti teknologi ini tidak membantu kita. Orang luar negeri itu anak-anaknya udah bisa nanti ya menggunakan teknologi ini untuk kemajuan yang dahsyat. Kita cuma berantem gara-gara ya boleh nggak sih? Boleh nggak sih kayak gitu. Dan memang untungnya juga pandemi sekarang di era digital. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita pandemi, eranya bukan digital.
Pandemi kan nggak hanya sekarang, ratusan tahun yang lalu pandemi, saya nggak bayang-bayang gimana caranya ya mereka lockdown. Ngapain di kamar, di rumah tuh ngapain itu misalnya lockdownnya kayak kita 2 tahun. Atau mungkin pandemi zaman dulu karena memang pada patuh ya, jadi nggak sampai tahun-tahunan gitu. Paling 3 bulan gitu, sehingga ya tidak digital pun nggak masalah. Jadi apapun itu bersyukur saja dulu, oke? Kemudian ya, saya mau memperkenalkan bahwa di otak bagian depan ini yang namanya prefrontal cortex, inilah yang nanti ya terjadi sambungan-sambungan neuron, terjadi memori pengetahuan, memori nasihat, memori ya knowledge atau tuntunan. Nah, disinilah kita ya orang tua nih, ayah bunda, dan nanti kalau anak sudah mulai memasuki usia sekolah, dibantu oleh bapak ibu guru, membantu anak nih mengisi prefrontal cortexnya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Sehingga neuron yang terkoneksi di otak bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip, memori tuntunan-tuntunan kehidupannya. Kalau dari kecil anak-anak dituntun ini tentang ya tuntunan-tuntunan ad-dinul Islam di dalam otaknya ya, itu insya Allah mau generasi apa aja, anak kita selamat dunia akhir. Adapun tadi teknologi, gawai, gadget dan apapun namanya itu media doang. Saya bersyukur banget nih punya laptop digital. Kalau nggak bisa ketemu ayah bunda di Kayu Putih. Karena sekarang saya lagi nggak di dekat Kayu Putih, saya lagi di Pondok Indah. Ya, untungnya teknologinya jadi digital dan dibantu salah satunya adalah teknik Zoom ini, Masya Allah. Ya, dari jauh, walaupun dari jauh tetap bisa lihat Bu Ririn, ini wajahnya Bu Ririn, ini suaranya, ya. Lihat Pak Dedi, ini dia Pak Dedi, ini suaranya. Terus di otak saya tersambung loh Pak, ini wajah Pak Dedi itu tadi. Di otak saya nih. Sehingga suatu ketika jalan-jalan di Kayu Putih gitu barangkali ya, pas lagi lewat tuh dia tuh Pak Dedi tuh. Depannya SD Muhammadiyah 41, kayak gitu Pak. Ya. Begitu juga dalam kita memberikan arahan-arahan. Ini nanti isinya di kepala sini. Kemudian selain di otak, ini juga saya sering sosialisasi, jantung, Pak. Ini jantung ini, selama ini kita tahu dia pemompa darah. Tapi sejak tahun 91, ada penelitian dari Montreal, Kanada oleh Dr. J. Andre Armour. Rupanya nih, siapa ada guru biologi nggak di sini? Di daerah serambi kanan dan daerah bilik belakang atau namanya dorsoventricle, ternyata ada neuron juga. Tadi kalau di otak 100 miliar, ini 40.000. Dan tadi kalau mengaji dan mengkaji, neuron ini juga tersambung-sambung. Mantap nggak tuh? Ya, Masya Allah. Dan kalau para ilmuwan mengatakan kolbu, ini organnya adalah jantung. Ya. Sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah bilang di tahun 1110 Masehi. Lebih dulu dari si Andre Armour. Cuman waktu itu belum ada teknologi digital. Jadi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, ulama-ulama kita tuh Allah kasih taufik dan hidayah. Sudah bilang bahwa di titik kolbu itu, atau kolbu itu di jantung, dan ada titik di daerah kolbu ini, suara Tuhan katanya. Kok titik sih Bu Aisyah? Iya, karena memang kecil tempatnya ini. Ini aja karena digedein aja. Ya. Sekarang ayah bunda, bapak ibu guru, coba kepalkan tangan. Nah, itu jantung, ukuran jantungnya masing-masing tuh. Coba taruh di dada sebelah kiri. Ya, nih kayak gini. Itu, ya, itu jantungnya, Bu. Nah, sekarang coba kayak gini, kayak sarangyo gitu ya. Nah, ini nih jantung ini. Yang telunjuk ini dari ya arteri pulmonalis, yang jempol ini kalau kita sarangnya ini aorta. Nah, ini sama-sama ini, jadi ini doang sama-sama ini. Kalau anak-anak sekarang bilang sarangnya, itu namanya mai jantung. Toh ini nggak bergerak. Kalau bergerak ini bukan mai jantung lagi, bukan mai kolbu ya. Ini cuan kalau dia bergerak. Nah, jadi lagi ya, Imam Al-Ghazali sudah bilang ada di kolbu itu suara Tuhan. Nah, barulah di tahun 1998 para ilmuwan dan ulama yang memang institut namanya Institute of Hermes
Itu kerjasama UK sama Arab Saudi nih. Saya sedang sosialisasikan beberapa tahun terakhir. Itu riset tentang kolbu. Itu memang ada suara Tuhan di situ. Di kolbu kita ini. Nah, manifestasi suara Tuhan apa yang Allah mau, itulah Al-Quran. Jadi para ilmuwan mengatakan di jantung manusia ada patron tentang apa yang Allah mau. Atau lebih mudahnya, ada patron tentang Al-Quran. Tapi masih tipis memang, masih tipis. Dan ini yang tadi saya bilang harus ditebalkan. Dengan cara apa? Dikaji, mengaji, mengkaji, diulang-ulang agar makin tebal. Suratul Fatihah itu di jantung orang masing-masing ini, apalagi ya umat Islam ini, itu udah tebal banget itu. Maka jarang sekali orang surat Al-Fatihah ini, walaupun nanti dibacanya langsung muncul, itu keliru tuh jarang. Kalau mungkin lafaznya mungkin ya makhrajnya kurang, itu sering, itu karena mungkin pengenalan pertama tentang makhraj atau dialek karena budaya ya. Tapi bahwa kalimatnya itu ya tidak salah, karena bayangkan Al-Fatihah itu yang paling sering diulang. Karena itu memang intinya Al-Quran. Dan itu yang harus nyala di kolbu manusia. Sehingga pada saat kita mengaji dan mengkaji, tersambung di otak, neuronnya tersambung juga di kolbu. Ini pentingnya anak kita dari kecil masuk sekolah Islam. Sekolah Islam. Saya sekarang ini bahagia banget, bersyukur banget, banyak sekolah Islam. Zaman dulu tuh sedikit. Baru Muhammadiyah yang banyak sekolahnya. Ya, ini saya nggak peres ya Pak. Ini betul-betul saya ya dengan sungguh-sungguh bersyukur banget. Muhammadiyah dari dulu sudah berjuang di pendidikan. Karena zaman waktu saya sekolah Al-Azhar itu baru sekolah Islam itu baru sedikit. Al-Azhar dan Muhammadiyah. Al-Azhar aja baru satu waktu itu sekolah saya. Muhammadiyah udah berapa waktu itu? Luar biasa. Maka pada saat sekarang, era sekarang, di mana setiap daerah atau setiap wilayah ada sekolah Islamnya, masuklah di situ. Masuklah di situ. Hanya memang Muhammadiyah itu yang lebih duluan soalnya. Ya. Dan alhamdulillah saya dengar ya semua sekolah Muhammadiyah mengupgrade knowledge, kemampuan, attitude guru-gurunya. Itu berita luar biasa. Karena bukan apa-apa ini nih. Kalau dari kecil anak-anak tidak diperkenalkan mengaji dan mengkaji, dia kemasukan apa bukan kemasukan jin ya, tapi ilmu lain gitu ya. Ya kapitalisme kah, liberalisme kah, komunisme, hati-hati. Ya, patron Al-Qur'an di sini ketutup nanti dengan ilmu-ilmu yang seperti tadi saya sebutkan. Nauzubillah min dzalik. Dan bahkan kolbu ini bisa ngomong sama otak. Bisa ngomong sama otak. Ya, karena otak ini suka iseng. Karena ada apa? Pengaruh emosi. Otak ini suka analisa iseng. Mungkin sudah diajarkan kita jujur. Ya, kalau ulangan jujur gitu. Tapi karena ada takut, khawatir nilainya buruk, dia belum belajar sempurna, maka otak emosi bilang nyontek aja. Nah, kolbu karena nggak ada emosi, dan tentu kalau dia diisi benar dari kecil ya, kolbu bilang, ya, Allah maha melihat, guru nggak ngelihat. Nah, kolbu tuh ngomong sama kita, ya, harus jujur, ayo jujur, dan gitu. Kalau kita dari kecil memperkenalkan prinsip-prinsip ya Islam, gitu. Itu namanya suara kolbu, ya. Udah gedean sedikit nih, udah besar sedikit, apalagi yang berdagang. Ya, otak suka iseng karena mau cepet kaya, ya, sombong pula, takabur misalnya. Dia bilang ya, kurangi timbangan. Cuman kalau dari kecil udah belajar bahwa yang namanya ya berdagang itu timbangannya harus pas, kalau perlu dilebihkan, jantung udah ada itu. Kolbu udah ada, makanya kolbu ngomong, hati-hati, Allah maha lihat. Akhirnya nggak jadi, walaupun ada kepengen awalnya, gara-gara si emosi. Ini otak emosi nih bikin iseng emang. Ya, jadi bersyukurlah kalau dari kecil diri kita, atau bahkan mungkin kita agak terlanjur lah ya, mungkin waktu kecilnya belum ada sekolah Islam, Muhammadiyah belum ada juga di daerah kita, dekat rumah kita.
terpaksa masuk ya sekolah umum yang mungkin mempelajari tanpa sadar belajar ekonominya kapitalis, maka ya dimaklumi lah emak-emaknya. Nah, tapi anak kita jangan lagi dibuat kayak gitu. Sayang soalnya, ya. Nah, dan kemudian ajarkan ilmu ya ini sesuai ya dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ini Rasulullah yang minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka sukai dan ketahui, serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Sekarang yang mereka sukai dan ketahui adalah apa? Karena generasinya teknologi digital, ya sudah pakailah medianya digital. Rasulullah khawatir kalau kita paksa dengan apa yang kita pakai zaman dulu, yang mereka tidak ketahui dan tidak mereka suka, ini kekhawatiran Rasulullah. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nauzubillah min zalik. Khawatirnya kalau kita maksa pakai cara dulu, belajar ngaji harus dicambuk, disabat. Tuh. Begitu. Ya udah, Allahu Akbar. Nanti mereka akan nggak mau belajar Islam. Mereka akan bilang, aduh susah ya belajar Islam, aduh, atau kita mengajarkan supaya anak-anak hafiz Quran ini juga memang harus sesuai yang dia sukai dan ketahui. Supaya anak-anak nggak bilang bahwa, baca Quran susah ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu berharapnya kita ya mengajarkan mereka dengan apa yang mereka suka.